Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Oktarianda dengan NIM F1D119008. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan kelas B, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Sebelumnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis proksimat. Yang pertama, pengertiannya. Apa itu analisis proksimat? Sebelumnya, analisis proksimat batubara bertujuan untuk menentukan kadar moistur atau air dalam batubara. Kadar moistur ini mencakup pula nilai free moisture serta total moisture, as atau debu, volatile matters atau zat terbang, dan fixed carbon atau karbon tertambat. Moisture ialah kandungan air yang terdapat dalam batubara, sedangkan abu atau as merupakan kandungan residu non-combustible yang umumnya terdiri dari senyawa-senyawa silika oksida atau SiO2. Kalsium oksida atau CaO, karbonat, dan mineral-mineral lainnya. Volatile matters adalah kandungan batubara yang terbebaskan pada temperatur tinggi tanpa keberadaan oksigen, misalnya CXHY, H2, SOX, dan sebagainya. Fixed carbon ialah kadar karbon tetap yang terdapat dalam batubara setelah volatile matters dipisahkan dari batubara. Analisa proksimat ini berguna juga untuk menentukan rank batubara, rasio pembakaran atau full ratio, dan dapat digunakan untuk mengkonversi basis analisa untuk parameter uji. Selanjutnya, moisture in analysis adalah moisture yang dianggap terdapat dalam rongga-rongga kapiler dan pori-pori batubara yang relatif kecil, yang mana pada kedalaman aslinya secara teori bahwa kondisi tersebut adalah kondisi yang tingkat kelembapan 100% serta pada suhu 300 derajat Celcius. Karena sulitnya mengemulsi kondisi batubara pada kedalaman aslinya, maka Badan Standarisasi menetapkan kondisi batubara pada kedalaman aslinya. Maka Badan Standarisasi juga menetapkan kondisi pendekatan untuk dipergunakan pada metode standar pengujian di laboratorium. Selanjutnya ada volatile matter atau VM, adalah banyaknya zat yang hilang bila sampel batubara dipanaskan pada suhu dan waktu yang telah ditentukan atau setelah dikoreksi dengan kadar moisture. Bahan yang mudah menguap dari batubara adalah metana, hidrokarbon, hidrogen, CO2, CO, dan NO. Ada 6. Bahan yang mudah meledak dari batubara ada 6. Kadar VM akan berbanding lurus dengan nyala api dan membantu dalam memudahkan penyalaan batubara. Selanjutnya ada abu. Abu merupakan residu organik hasil pembakaran batubara, terdiri dari oksida logam seperti Fe2O3, MgO, Na2O, K2O, dan sebagainya lagi. Dan juga mengandung logam oksida non-logam seperti SiO2, P2O5, dan lain lagi sebagainya. Kandungan abu sendiri
akan terbawa bersama gas pembakaran melalui ruang bakar dan daerah konversi dalam bentuk abu terang atau fly ash. Semakin tinggi kadar abu, secara umum akan mempengaruhi tingkat pengotoran atau fouling, keausan, dan korosi peralatan yang dilalui. Abu merupakan residu organik seperti pelajaran dulu bahwa secara umum batu bara terbentuk dari tumbuhan-tumbuhan purba yang mengalami pengendapan pada kondisi tertentu selama jutaan tahun. Pada kondisi tertentu di sini yaitu kondisi di mana tumbuhan purba tersebut terendapkan pada area tanpa oksigen, sehingga bakteri aerob yang akan membusukkan tumbuhan tersebut tidak mampu berkembang dengan baik dengan pengendapan yang lama, dengan bantuan tekanan dan suhu yang tinggi. Maka setelah jutaan tahun akan mengalami proses pembatubaraan atau qualification. Terbentuklah gambut, lignit, subbituminus, bituminus. Kemudian antrasit secara berurutan berdasarkan kualitas batu bara tersendirinya. Sebenarnya, berdasarkan teori tempat terbentuknya, terdapat dua teori yang dikenal. Yang pertama, teori in situ, dan yang kedua, teori drift. Pada teori in situ, batu bara terbentuk di tempat tumbuhan purba tersebut ada, sedangkan teori drift, tumbuhan purba tersebut mengalami transportasi terlebih dahulu sebelum terendapkan dan mengalami proses batu barafikasi. Pada proses in situ tersendiri, biasanya batu bara berkualitas baik dan penyebarannya merata, seperti yang ada di PT Batu Asam Muara Enim, Sumatera Selatan. Sedangkan batu bara teori drift menyebar dan kualitasnya kurang baik, tergantung pada pengotor yang ikut transportasi, seperti pada tambang batu bara yang ada di Delta Mahakam, Kalimantan Timur. Batu bara di dunia ini tentunya tidak sama. Ada berbagai parameter yang membuat batu bara tersebut berbeda, sehingga memiliki sifat dan kualitas yang berbeda pula. Saat ini tidak terdapat 16 parameter batu bara atau sulfur total, nilai kalor, analis proximat, analis ultimat, analis Abu-Hargrove, green deliability index, dan lain-lain. Tidak semua parameter diujikan pada batu bara yang akan dijual. Pengujian dilakukan sesuai dengan keperluannya saja. Misalnya untuk bahan bakar tanur, maka diperlukan diketahui nilai kalornya atau memenuhi panas yang diperlukan, dan total sulfurnya juga harus diketahui untuk mengurangi tingkat korosi tanur. Tujuan analis proximat. Analis proximat ini bertujuan untuk mengkuantifikasi nilai moisture atau air yang dikandung batu bara, baik air surface maupun air bawaan. Kemudian mengkuantifikasi pula kandungan abu, zat terbang, dan karbon tertambat atau fixed carbon. Nah, kegunaan analis proximat ini digunakan untuk menentukan apakah batu bara tersebut menguntungkan untuk ditambang atau tidak. Kualitas batu bara di setiap tempat penambangan mempunyai nilai-nilai berbeda-beda. Untuk mengatasi nilai kalor yang rendah, perusahaan juga melakukan metode blending atau pencampuran dengan batu bara kualitas tinggi. Komposisi pencampuran haruslah tepat agar didapat kualitas batu bara yang paling optimal. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang kualitas batu bara.
Tahapan proses analisis sampel meliputi ada 4 macam. Yang pertama air drying atau pengeringan, yang kedua crushing atau pengecilan ukuran butiran, yang ketiga mixing atau pencampuran sampel, yang keempat dividing atau pengecilan berat sampel. Cara menganalisis proksimat ada 7. Yang pertama tingkat ketegerusan, yang kedua kadar keterlambatan, yang ketiga zat terbang, yang keempat kadar abu, yang kelima kadar karbon, yang keenam kadar sulfur, dan yang ketujuh ukuran. Dalam menghitung kandungan bawaan batu bara secara garis besar adalah dengan memanfaatkan sampel batu bara ditambah 1 gram yang telah digerus, kira-kira sebesar 200 ml. Masukkan sampel tersebut ke dalam oven dengan suhu 105 derajat sampai 110 derajat Celcius selama durasinya 1,5 jam. Dengan asumsi bahwa udara akan menguap setelah dipanaskan dalam suhu 105 sampai 110 derajat. Kemudian dengan rumus seperti di bawah ini akan diketahui proporsi berat air bawaan pada batu bara tersebut. Komponen analis proksimat lainnya adalah menghitung kandungan abu. Secara garis besar sama dengan menghitung kandungan air bawaan, tetapi suhu yang digunakan adalah lebih tinggi. Panggang sampel dengan suhu 500 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu naiklah suhu menjadi 750 derajat Celcius. Kemudian diamkan hingga 1,5 jam. Setelah selesai dengan menggunakan alat tersebut hingga ditunggu sampai selesai. Selanjutnya yaitu istilah dalam perhitungan energi. Ada BCURA atau British Coal Utilization Research Association, ada BTU, British Thermal Unit. Ya, ada 2 itu. Selanjutnya metode uji proksimat analis TGA 501 by LECO dilakukan untuk mengetahui komposisi batu bara dengan mengukur parameter-parameter yang dinyatakan dalam persen berat, yakni kandungan air. Kandungan air adalah hasil analisis untuk kadar air terbagi menjadi free moisture dan inherent moisture. Adapun jumlah dari pengurangan disebut dengan total moisture. Kadar mempengaruhi jumlah pemakaian udara primer. Batu bara dengan kelembaban tinggi akan membutuhkan batu bara lebih banyak untuk mengeringkan batu bara. Kemudian kandungan zat mudah terbang untuk mempengaruhi kesempurnaan pembakaran dan intensitas api. Kemudian cara pengukurannya dibutuhkan sampel batu bara ukuran 60 ml. Selanjutnya sampel tersebut ditempatkan dalam wadah crucible dan dimasukkan dalam tungku dalam peralatan. Hasil analisisnya akan terbaca pada tampilan untuk selanjutnya dicetak. Nah, pada percobaan kali ini dapat dianalisa bahwa kualitas batu bara juga dapat ditentukan dengan 2 analis, yaitu analis proksimat dan analis ultimat. Analis proksimat ini terdiri dari penentuan kadar lengah seperti yang ada di penjelasan sebelumnya, zat terbang, dan abu. Sedangkan analis ultimat terdiri dari penentuan kadar karbon, hidrogen, sulfur, nitrogen, dan oksigen. Pada percobaan ini dilakukan untuk analisis proksimat dengan menggunakan instrumen TGA 701. Instrumen ini dapat menguji sampel dengan sekali coba dan menghasilkan parameter-parameter dari kualitas batu bara sekaligus. Analisis ini dilakukan untuk setiap sampel yang ada di cawan. Nah, teman-teman, itulah sedikit penjelasan tentang analis proksimat dalam pertambangan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.